fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang diperintah dan apapun yang dibawa oleh Nabi kalian, yang didatangkan oleh Nabi kalian buat kalian. Jadi apa yang dibawa Nabi, perkataannya, perbuatannya, nubuahnya, fakhuduhu, maka terimalah, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang dilarang oleh Nabi SAW untuk kita mengerjakannya, maka jauhkan sedapat mungkin, jangan dikerjakan. Itu kaidah umum, jemaah. Ya, itu caranya kita taat kepada Allah dan Nabi-Nya. Sebagaimana juga perintah Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa may yuti'illaha wa may yuti'ir rasul wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Jadi ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kami ambil dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, juga menjadi bagian kitab yang menjadi rujukan bagi kita. Ya, kitab ulama yang menulis adalah ulama yang bermadzhab Syafi'iyah. Begitu juga dengan perkataan Allah Ta'ala tadi yang didukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat 80, sebagai dalil tambahan sebelum kita masuk pembahasan kita, cara memahami agama, cara kita ini menjalankan agama. Setelah surah Al-Hasyr ayat ke-7 tadi, berikut ini surah An-Nisa ayat ke-8. Apa kata Allah Ta'ala? Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata Allah, maka sungguh dia itu taat sama Allah. Jadi kalau kita taat sama Rasul, itu menunjukkan kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Muhammad. Maka jamaah yang oleh Allah, enggak ada pilihan bagi seorang muslim ketika dia mau menjalankan ibadah ini. Sekecil apapun ibadahnya, termasuk cara mengucapkan salam, menjawab salam, itu nggak bisa kita ini mengambil contoh, mengambil SOP selain dari apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW dan diperinci oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sebagaimana di kitab ini, karena ucapan salam dan menjawab salam ini adalah ibadah. Ya, mengucapkan salam sebagaimana kita telah bahas, ini berarti kita mendoakan segala kebaikan buat saudara kita. Ingat hadis pertama dalam kitab ini kita pernah bahas bahwasannya mengucapkan salam itu faedahnya bagi kita yang mengucapkan salam berarti kita mendoakan keselamatan dia. Keselamatan saudara kita dunia dan akhirat. Kita sudah bahas itu. Yang dijelaskan oleh para ulama kita. Keselamatan di dunia dan akhirat, di dalamnya ada taufik, ada hidayah, ada keberkahan, ada perlindungan. Jadi kita doakan dia. Maka ini adalah ibadah. Dan ini konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah. Konsepnya agama Islam itu ya demikian. Bukan mendoakan keburukan, tapi mendoakan segala kebaikan dan keselamatan. Hingga berjumpa dengan Allah dan Nabi-Nya di syurganya. Amin Allahumma amin. Maka assalamualaikum dan seterusnya ini ada aturannya. Ya. Dan ini kita berarti apa? Menebar cinta, dalam bahasa yang lain itu menebar cinta, menebar kedamaian, menebar kasih sayang kepada sesama muslim. Kenapa? Ini pun diatur dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baiklah, kita masuk di hadis berikutnya, yakni diberi title atau judul Ba'da Adabus Salam. Ba'da Adabis Salam. Berikut ini merupakan sebagian dari adab-adab salam. Ya, sebagian dari Ba'da Adabus Salam, sebagian dari adab-adab salam, baik itu mengucapkan ataupun menjawab. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jam'il muslimina amin. Beliau katakan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah ridha Allah ta'ala atasnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita tercinta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Liyusallimis saghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri, muttafaqun alaih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Liyusallimus saghiru 'alal kabir. Hendaknya mengucapkan salam itu
yakni orang yang masih muda, orang yang masih kecil, alal kabir kepada orang yang sudah tua atau orang yang lebih tua usianya. Jadi adab yang pertama mengucapkan salam itu hendaknya dari yang muda kepada yang tua. Anak kecil kepada yang dewasa. Itu adab yang pertama. Jadi ini harus diperhatikan coba. Jangan karena mungkin saya ini sebagai seorang guru gitu ya, sebagai seorang ustadz. Lalu kemudian saya jumpa dengan orang tua saya atau jumpa dengan kakak saya. Atau mungkin saya jumpa dengan senior saya di pondok. Lalu kemudian karena mungkin senior saya itu tidak menjadi dai misalnya. Lalu biar dia menegur saya, enggak. Karena kita yang lebih muda, karena kita yang lebih kecil dibandingkan dia yang lebih besar dan lebih berusia, kita dulu tuh ngucapin salam. Assalamualaikum. Lah ini adalah aturan yang pertama. Nanti ada penjelasannya ya. Kenapa dari yang kecil dulu baru kepada yang lebih tua atau lebih besar usianya. Kemudian yang kedua, wal marru 'alal qa'id. Dan ucapan salam itu hendaknya kepada orang yang lewat atau orang yang berjalan atas orang yang duduk. Jadi kalau ada orang yang duduk-duduk, kita ini jalan lewat gitu, kita dulu yang ngucapin salam. Ya. Terus bagaimana Ustadz kalau ternyata yang duduk itu masih anak-anak gitu ya, yang duduk itu masih lebih muda, kita lebih tua gitu misalnya. Saya kepada adik-adik saya kepada santri-santri saya misalnya. Mereka duduk gitu. Sedangkan saya berlalu atau jalan. Maka poin yang pertama, salam dari yang muda kepada yang tua itu di hold atau diabaikan ketika posisi yang tua ini berjalan atau melewati orang yang duduk. Jadi perkara yang kedua ini lebih diutamakan. Karena kita posisinya lewat. Gitu. Karena kita posisinya berjalan. Dan mereka yang duduk, kita dulu ngucapin salam. Sekalipun itu lebih mudah. Ya, sekalipun itu lebih mudah. Jadi kita dulu yang jalan, kita dulu yang lewat, ucapin salam kepada yang duduk. Lalu yang ketiga kata Nabi SAW, wal qalilu 'alal katsir. Ucapan salam itu dari rombongan yang sedikit kepada rombongan yang banyak. Dari yang dia seorang dengan yang 2 orang atau 3 orang. Dari yang dia 3 orang kepada yang 4 orang, 5 orang, 6 orang. Maka rombongan yang terkecil, rombongan yang sedikit, itu yang dahulu mengucapkan salam kepada jumlah yang lebih banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu ditambahkan lagi oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam riwayat Imam Muslim, warraqibu 'alal mashi. Dan juga ucapan salam itu kepada orang yang dia naik kendaraan, kepada orang yang berjalan. Jadi kalau dia jalan, ini orang naik kendaraan, dia harus ngucapin salam, itu perintahnya. Sekalipun yang di kendaraan itu lebih tua. Sekalipun yang di kendaraan itu jumlahnya lebih banyak. Misalnya naik mobil tuh. Lalu kemudian saya jalan kaki. Anda naik mobil, jumpa saya di tengah jalan, saya mungkin sedang jalan kaki. Sekalipun Anda rombongan yang lebih banyak. Bisa contoh example ya. Atau masalan, bahasa Arabnya masalan, bahasa Inggrisnya example. Jadi kalau misalnya rombongan yang lebih banyak, Anda juga mungkin lebih tua gitu ya. Saya ini lebih muda dan saya hanya sendiri, maka kemudian adabnya yang di atas kendaraan mengucapkan kepada yang berjalan. Inilah adab jemaah. Dan ini diatur oleh syariat. Jika itu
merasa diajeni gitu. Maka kalau misalnya kita ini klasifikasikan atau kita klasifikasikan, kita urutkan gitu, yang berkendaraan misalnya, maka yang duduk dengan yang berjalan ucapin salam. Ya, kalau dia duduk atau berhenti, khususnya duduk, kita berjalan, kita ucapin salam. Bukan yang duduk, bukan yang berhenti, ucapin salam sama yang berjalan. Begitu. Misalnya saya duduk di sini, Anda lewat, maka yang lewat ucapin salam. Kemudian orang yang berjalan dengan orang di atas sepeda, misalnya, sepeda goes gitu kan. Maka yang ucapin salam itu bukan yang berjalan, tapi yang goes. Gitu ya. Sekalipun yang goes itu misalnya pimpinan kita. Maka yang ngucapin salam yang di atas sepedanya. Lalu kalau yang sepeda dengan yang motor ucapin salam dulu baru kepada yang naik sepeda. Gitu. Begitu terus jemaah. Dari yang jalan kepada sepeda, sepeda dulu kepada yang jalan. Yang sepeda dengan naik motor dulu kepada yang naik sepeda. Yang motor dengan naik mobil, sayyarah dengan jawalah. Maka yang naik sayyarah, yang naik mobil dulu, ngucapin salam kepada yang naik sayyarah, jawalah. Maaf, yang naik mobil atau sayyarah, ngucapin salam kepada yang naik jawalah atau sepeda motor. Jadi saya naik mobil misalnya, Anda naik motor. Ya, walaupun saya seorang guru, saya buka kacanya, lalu saya sapa Anda di atas kendaraan Anda sepeda motor. Misalnya ketemu di traffic light, misalnya begitu. Atau di parkiran. Kita buka kacanya, Assalamualaikum. Maka yang di atas kendaraan dulu itu, di atas mobil, mobil ke motor, motor ke sepeda, sepeda mungkin di tengah orang jalan kaki yang berjalan. Itulah aturannya, indah jemaah. Ini adab. Lalu kalau kita sama-sama jalan gitu ya, sama-sama jalan ya yang muda dulu kepada yang tua. Sama-sama naik motor, yang muda dulu kepada yang tua. Sama-sama naik mobil, yang muda dulu baru yang tua. Ini ada aturannya. Kenapa demikian jemaah Allah? Karena kita telah bahas di pertemuan yang awal ketika kita membahas ada 6 hak sesama muslim, 6 hak dan kewajiban sesama muslim, kita telah bahas tuh. Salah satu nukilan seorang ulama Ahlussunnati wal Jamaati, yakni Fadilati Syekh Al-Alama Abdullah bin Shalih Fauzan, seorang ulama ya terkemuka gitu ya, rahimahullah. Beliau menukil firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 86. Jadi ada aturannya gitu loh. Surah An-Nisa ayat 86. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini dalil Qur'annya. Ini argumentasi Qur'annya. Sedangkan tadi hadis-hadis Nabi. Li umumin surah An-Nisa ayat 86. Keumumannya berdasarkan ayat ini. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila engkau diberikan satu bentuk penghormatan. Dan apabila engkau diberikan satu bentuk penghormatan, yakni ucapan salam. Engkau diberi ucapan salam. Bitahiyyatin, dan apabila engkau diberikan satu bentuk penghormatan dengan satu bentuk ucapan salam, fahayyu, maka balaslah ucapan salam tersebut, maka balaslah penghormatan tersebut, maka balaslah doa tersebut bi ahsana minha aw rudduha, dibalas dengan yang jauh lebih baik lagi daripada salam itu atau yang setimpal. Kita udah belajar itu. Jadi kalau kita ngucapin salam, saya kepada Anda yang sedang duduk, saya berjalan, Assalamualaikum misalnya. Lalu Anda yang menjawab minimal adalah Waalaikumsalam warahmatullah. Itu minimal. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau mau komplit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau mau komplit jemaah. Atau sama dengan doanya dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Misalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Dan seterusnya. Nah ini jadi jelas aturannya. Ngucapin salam itu sunnah mu'akad. Ucapin salam itu sunnah. Menjawab salam itu wajib. Coba. Berdasarkan firman ini. Dan kewajiban ini minimal itu setara balasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kenapa jaminan oleh Allah? Karena sebagaimana telah kita pelajari, ketika seseorang itu mengucapkan salam, ini akan melahirkan apa? Akan melahirkan yang namanya kecintaan. Yang ngucapin salam itu menebar cinta dan kasih sayang, kita mendoakan dia menebar cinta dan kasih sayang. Bahkan doa kita ini jauh lebih banyak gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan keselamatan atasmu pula kan. Waalaikumsalam dan atasmu keselamatan pula warahmatullah, rahmat Allah wabarakatuh dan keberkahan darinya. Jadi jamaah yang dimakan oleh Allah ini Masya Allah gitu loh. Kita ini kadang-kadang menyepelekan masalah ini karena ya keseharian kita ini assalamualaikum. Nggih monggo ngaten. Jadi kadang-kadang kita yang sudah berpendidikan, teman yang ngucapin salam jawaban kita nggih monggo gitu. Padahal jawab salam itu hukumnya apa jemaah? Wajib. Ya. Maka kita bersyukur nih di siang hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita nih memahami adab mengucapkan salam dan menjawabnya. Dan orang yang mengucapkan salam ini berarti adalah orang yang selalu menebar kasih sayang. Selalu menebar betul-betul bukti cintanya kepada saudaranya karena Allah. Bukankah kita pernah membahas hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim al-Ghairuh. Nabi mengatakan, La yadkhulul jannata hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabbu. Gitu kan. La yadkhulul jannata hatta tu'minu, dan tidak akan seseorang itu akan dimasukkan dan tidaklah seorang itu akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Wala yadkhulul jannata hatta tu'minu, sampai dia beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu, wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah seseorang itu akan dikatakan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya. Jadi kalau kita mau tahu kita ini masuk surga, kita harus beriman. Keimanan kita ke sisi Allah, jadi menjadi yang bertakwa, yang harus kita lakukan apa? Mencintai saudara. Jadi jelas hadis dan tidak. Jadi bahkan Allah Ta'ala jadi kalau kita ini kita dan kenapa kemudian kok Muslim? Ya, janganlah karena kita nih orang Jawa, jadi kalau ketemu saudara kita sugeng apa niku? Sugeng sonten, selamat sore, ya, selamat pagi dengan bahasa Arab, bahasa Jawa gitu ya. Bahkan orang Arab pun nggak boleh kemudian diusahakan janganlah ketemu temannya orang Arab sekalipun sobahul khair misalnya, sobahun nur atau dan seterusnya. Ya. Selamat pagi, semoga pagimu dalam kebaikan ya. Kenapa nggak kita ucapan assalamualaikum? Atau karena kita nih satu lingkungan yang suka bahasa Inggris, good morning bro, misalnya good morning sis. Gitu. Kenapa kita orang Muslim nggak ucapin assalamualaikum? Nah karena itu jauh lebih utama dan jauh lebih kepada menebar cinta dan kasih sayang. Dan menjawab itu pun coba saja kita menjawab kepada orang ucapin salam itu dengan doa yang jauh lebih baik. Inilah kenapa kemudian ini kita harus lalui. Jadi sehingga mulai hari ini kalau kita ketemu teman di kantor, Anda ketemu teman Anda di kantor, ketemu karyawan sekalipun itu, sekalipun di security, office boy, maaf. Ya kalau kita yang lewat ucapin salam. Walaupun kita dokter, walaupun kita pimpinan, kalau mereka bawahan kita ketemu, assalamualaikum. Kita tahu dia muslim. Dan ini harus kita tadi ingat loh. Jadi kalau kita menyebarkan cinta, menyebarkan menjawabnya juga kewajiban dan
menebar kasih sayang yang jauh gitu, yang di atasnya aturannya. Sebagaimana tadi hadis Nabi kan, tidaklah seseorang akan masuk dalam surga sampai dia beriman, dan tidaklah seorang itu beriman dengan keimanan sempurna sampai dia saling mencintai. Hatta tahab. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan, man la yarhamun nas, la yarhamullah. Siapa aja yang nggak sayang sama manusia, maka Allah nggak akan sayang sama dia. Coba. Maka kalau mau timbul rasa cinta di dalam hati kita, rasa sayang karena Allah, kalau ketemu ucapin salam. Coba. Ucapin salam, ya ini menjadi apa? Pahala yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang mengerti bagaimana harus sikap kita mengucapkan salam. Ya, termasuk tadi kita udah bahas bahwasannya dari yang muda kepada yang tua, dari yang anak kecil kepada yang remaja dan dewasa, gitu ya. Remaja kepada dewasa, dewasa kepada orang yang sepuh, ini sepuh, gitu ya. Dan seterusnya itu diatur dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadis yang ke-8, dan ini merupakan pembahasan yang terakhir dalam, bukan pembahasan terakhir, pembahasan yang menjadi penutup dari kajian kita, walaupun ini agak panjang gitu. Agak lumayan lah ya, agak lumayan, sehingga nanti ada penjelasan agar kita ini faham gitu. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, di sini jawaban oleh Allah, hadis yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dari sahabat siapa? An Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib ridha Allah taala atasnya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul alaihi salatu wasallam, masih membahas bab salam. Apa kata Nabi? Yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayyusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati ayyuradda ahaduhum, rawahu Ahmadu wal Baihaqi. Masya Allah, ini hadis ini bisa jadikan sandaran, bisa jadikan patokan dalam kita mengucapkan yakni salam. Yakni tentang apa? Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan sekelompok orang apabila melalui orang lain, ya, lalu yang mengucapkan salam itu cukup satu di antara mereka. Jadi misalnya kita berlima, kita berempat, kita lewati teman-teman yang sedang duduk di meja kerjanya atau sedang berada di kantin atau satu tempat, kita ini bergerombolan, misalnya berempat, berlima. Maka kata Nabi SAW, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayyusallimi ahaduhum. Diperbolehkan kok sekelompok orang itu apabila melewati orang yang lebih sedikit, orang yang sedang duduk, yang mengucapkan itu satu di antara kelompok itu boleh. Jadi kita berempat, kita berlima, saya mengucapin salam, Anda diem, itu boleh. Bahkan wa yujzi'u 'anil jama'ati ayyuradda ahaduhum, dan diperbolehkan dalam syariat segerombolan orang yang dilalui tadi diucapin salam, maka menjawab satu di antaranya saja sudah cukup. Jadi misalnya 4 orang kita lewat, 5 orang kita lewat, yang duduk di sini ada 10 orang, yang duduk di sini adalah 5 orang, 6 orang dan seterusnya. Lalu satu di antara 4 orang ini mengucapkan assalamualaikum misalnya begitu. Assalamualaikum misalnya begitu. Cukup 1 orang dari 4 orang tersebut. Lalu yang menerima jawaban salam itu juga boleh menjawab 1 orang saja. Waalaikumsalam warahmatullahi, misalnya demikian. Nah ini boleh jamaah. Ini boleh, termasuk kalau misalnya kita pengajian akbar ya, kita misalnya pengajian akbar apa gitu. Misalnya mungkin di kantor atau di Masjid RSUD Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah, mungkin di masjidnya ada acara Isra Mi'raj, ada acara Maulid Nabi misal, atau acara-acara yang lain yang sifatnya mengundang orang banyak, khalayak ramai, maka ustadznya atau pembawa acara cukup mewakili salam rombongan, assalamualaikum. Lalu jamaah yang mendengar nggak harus semua jawab gitu loh. Boleh 1 di antara mereka saja sudah cukup. Misalnya pengajian tablik akbar gitu ya.
Ustadznya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka bagi Anda dan saya yang mendengarkan, nggak harus semuanya menjawab salam. Satu di antara mereka sudah menggugurkan kewajiban. Apalagi separuh dari rombongan itu. Maka ini merupakan aturan dari Nabinya alaihi salatu wassalam. Ini yang harus kita pahami. Jadi yang mengucapin salam boleh salah satunya dari kelompok orang itu. Yang menjawab salam boleh satu di antara kelompok orang itu. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi. Imam Baihaqi. Jamaah melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi ketentuan bahwasannya ucapan salam ini perkara yang sudah diatur oleh Allah dan Nabi-Nya. Kita nggak boleh berbuat macam-macam, ya. Maka inilah sebagian adab mengucapkan salam. Dan ingat ya, lafadznya udah kita pelajari. Lafadz salam itu berbunyi assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Jadi kadang-kadang kita ini ada yang ngomong tuh mau cepat-cepat buru-buru. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu apa ada jemaah? Karena kan aturannya assalamualaikum gitu ya. Warahmatullah misalnya. Kalau mau komplit boleh. Dan yang menjawab itu bukan waalaikumsalam. Salah itu. Yang benar adalah waalaikumsalam. Itu pun aturan. Kenapa? Karena di kata salam, di kalimat salam itu hurufnya tuh ada alif lam syamsiyah. Ada alif lam syamsiyah dan yang menjadi tasydid itu adalah sinnya. Jadi bukan waalaikumsalam. Tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi apa? Aturan-aturan yang telah diatur oleh syariat Islam. Tujuannya apa sih jemaah? Tujuannya lagi-lagi kata para ulama, yakni apa? Afsyus salam kama annal afdala ayuraddal jami'. Kemudian apa yang kita lakukan? Matikan itu kendaraannya. Lalu kemudian buka helmnya. Lalu kita ajak bicara dia gitu. Ya, ini adalah adab. Jangan karena kita naik motor, tidak buka helm gitu ya, motor nggak dimatikan, sehingga apa yang terjadi? Adabnya kurang. Bertanya, Pak, gang ini rumahnya nang Dio, misalnya. Gang ini di teng pundi ya? Jalan ini di mana ya? Rumah Bapak Fulan teng pundi nji, misalnya begitu. Karena kita nggak pakai adab, kita nggak matikan mesin kendaraan kita nggak melepas helm kita. Kita juga nggak turun di atas dari kendaraan kita nggak datangin itu bapaknya duduk aja atas kendaraan. Ini adabnya kurang baik jemaah. Begitu juga dengan kita di atas mobil. Ya, jangan bertanya buka kaca langsung tanya gitu jemaah. Ya, ya ini kalau boleh ya buka seatbeltnya, safety beltnya dibuka. Lalu kemudian buka pintu mobil kita. Mungkin ada orang lain di dalam mobil kita. Temui orang yang kita tanya. Walaupun kita di atas mobil yang termahal, Camry Hybrid misalnya. Kita naik Lexus misalnya. Atau mobil mewah yang lainnya. Yang wheel up misalnya. Jangan gara-gara kita naik mobil ini, kita hanya buka kaca. Mas, nanya gitu nggak boleh. Tutup kacanya. Kalau perlu matiin mesin mobilnya. Tutup pintunya. Kita tanya sama dia. Di mana alamat rumah seseorang? Ini adalah adab, John. Dan kalau kita melakukan hal ini dengan adab, karena ngajanin orang, memuliakan orang, sekalipun dia pekerjaannya maaf, tukang tambal ban, ya, 12, sekalipun dia mungkin orang yang maaf, muka bumi ini, tidak meninggalkan perasaan-perasaan yang nggak baik dalam hati saudara kita. Sehingga kehadiran kita di kehidupan dunia yang sangat singkat ini, sehingga kita tidak meninggalkan luka di dalam hati mereka, meninggalkan masalah di dalam hati mereka. Ya, jangan jemaah. Yang ada adalah mulai detik ini sampai seterusnya kita berupaya menebar cinta karena Allah, menebar sayang karena Allah, menebar kebaikan karena Allah. Sehingga ketika pun kita mengajak mereka kepada ketaatan, mereka tidak akan enggan menolaknya. Tapi kalau kita sudah menebar kebencian, buru-buru langsung menyalahkan, buru-buru langsung mengatakan ahlu bid'ah, buru-buru mengatakan dia itu adalah ahlu musyrik, buru-buru mengatakan na'udzubillah dia kafir. Ini gimana ini ceritanya? Harusnya kita tebarkan kasih sayang. Jangan langsung ini vonis sana, vonis sini, kada wa kada, kada wa kada. Itu, ini, itu nggak boleh. Yang ada adalah menebar kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di ujung surah Al-Fath,
ayat yang ke-20 atau ke-28 saya lupa. Ini ayat yang terakhir. Wa qala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad itu Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang bersamanya, sahabat.